Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gerhard Mahatma Muris Putra Simanjorang dengan nomor pokok mahasiswa 22060591130 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia Angkatan 2022 Program Studi Teknik Perkapalan. Pada video ini, saya akan membahas tentang hydrostatic curve. Pokok pembahasan terdapat 4. Yang pertama adalah penjelasan maksud pembuatan hydrostatic curve. Yang kedua adalah penjelasan proses perhitungan 3 buah jenis lengkung kurva hidrostatik. Lalu selanjutnya penjelasan proses penggambaran hydrostatic curve. Lalu penjelasan tambahan. Baik, yang pertama adalah penjelasan maksud pembuatan hydrostatic curve. Hydrostatic curve atau biasa disebut kurva hidrostatik atau lengkung hidrostatik adalah kumpulan beberapa kurva yang dari masing-masing kurva kita dapat mengetahui sifat-sifat tertentu dari bentuk lambung kapal yang ada di bawah permukaan air. Hydrostatic curve diawali dengan membuat dua sumbu saling tegak lurus. Sumbu mendatar adalah garis dasar kapal atau baseline, sedangkan garis vertikal menunjukkan serat tiap waterline. Berikut contoh hydrostatic curve. Lalu, penjelasan proses perhitungan 3 buah jenis lengkung kurva hidrostatik. Terdapat 20 jenis lengkung pada kurva hidrostatik, dan saya akan menjelaskan 3 jenis dengan proses perhitungannya, yaitu pertama MF. MF adalah jari-jari metacenter melintang yang nilainya bisa didapat dengan membagi inersia pada sumbu X dengan volume. MF sama dengan IX per V. Lalu selanjutnya adalah ton per centimeter immersion atau TPC. TPC adalah jumlah ton yang diperlukan untuk mengadakan perubahan serat kapal sebesar 1 cm. Nilainya bisa didapat dengan TPC sama dengan AWL dikali 0,01 dikali 1,025 yang dimana 1,025 adalah massa jenis air. Lalu selanjutnya adalah CPH. CPH adalah koefisien Paris mati horizontal yang nilainya didapat dari CPH sama dengan koefisien blok per koefisien midship. Lalu, penjelasan proses penggambaran hydrostatic curve. Tahapan dalam membuat hydrostatic curve dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, yaitu melakukan perhitungan lengkung-lengkung hidrostatik. Lalu tahap kedua, melakukan penggambaran lengkung-lengkung hidrostatik menjadi satu kesatuan hydrostatic curve. Baik, kita mulai dari tahap 1. Tahap 1, perhitungan lengkung hidrostatik. Kita akan menghitungnya menggunakan spreadsheet Excel. Pada umumnya, perhitungan lengkung hidrostatik dibagi dalam 3 tabel perhitungan. Pada tabel yang pertama, akan menjelaskan untuk mendapatkan nilai luasan waterline atau WL beserta titik beratnya terhadap midship atau FO, serta nilai inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Perhitungan ini dilakukan untuk masing-masing waterline yang nilai data ordinatnya didapatkan dari half breadth plan atau body plan yang sudah dibuat. Pada tabel kedua, perhitungan pada tabel ini adalah untuk mendapatkan nilai volume beserta titik tekannya terhadap tail maupun terhadap midship. Input data pada perhitungan ini adalah luas masing-masing waterline beserta titik beratnya terhadap midship yang sudah didapatkan pada tabel sebelumnya, yaitu tabel 1. Lalu pada tabel yang terakhir, tabel 3, pada tabel ini akan dihitung nilai dari masing-masing lengkung hidrostatik pada tiap-tiap waterline berdasarkan data yang ada pada tabel 1 maupun tabel 2. Hasil dari tabel ini merupakan data masing-masing lengkung hidrostatik yang dapat disiapkan segalanya untuk dilakukan penggambaran hydrostatic curve. Lalu, tahap kedua adalah menggambar hydrostatic curve. Nilai lengkung hidrostatik sudah kita dapatkan sesuai perhitungan pada tahap 1. Tahap selanjutnya adalah mulai menggambar dan menyatukan lengkung-lengkung hidrostatik tersebut menjadi satu kesatuan hydrostatic curve. Namun perhatikan, 1. Sumbu vertikal atau Y-aksis menunjukkan syarat atau draft kapal tiap waterline. Lalu yang kedua, sumbu horizontal atau X-aksis menunjukkan garis dasar kapal atau baseline sepanjang kapal. Lalu yang ketiga, terdapat beberapa skala pada sumbu horizontal yang digunakan untuk membaca nilai masing-masing kurva yang ada sesuai dengan posisi tinggi syarat. Lalu yang terakhir, dalam penggambarannya, syarat pada sumbu Y dibuat lebih tinggi atau diskalakan agar pembacaan kurva lebih mudah. Lalu pada penjelasan tambahannya, saya akan memberikan tabel yang berisi notasi, keterangan, dan rumus atau formulanya. Presentasi ini saya buat berdasarkan referensi yang telah saya cantumkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan salah kata. Sekian dan terima kasih.